Bergegaslah kawan, sambut masa depan. Tetap berkegiatan dan saling berpelukan. Berikan senyuman, coba perpisahan. Semua sahabat kita untuk selamanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna dzalika adna ay yu'rafna fala yu'lain wa kana Allahu ghafurur rahim. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka, dan demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak dikenal. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ayo mukminin wal mukminat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini marilah kita sama-sama belajar tajwid yang terkandung dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 59. Ada beberapa hukum. Yang pertama dalam kalimat ya ayyuha. Ya ayyuha mengandung hukum madja ismun fasil. Alasannya karena huruf mat ya ini bertemu dengan hamzah mati, di lain kata dibaca panjang 2, 4, atau 5 harokat. Yang kedua ada kata an-nabiyyu. An-nabiyyu ini mengandung hukum alif lam syamsiyah karena huruf alif lam bertemu huruf syamsiyah yaitu huruf nun. Kalimat yang ketiga an-nabiyyu juga mengandung hukum gunnah. Sebab nun ada harakat tasdid dan dibaca dengan dengung. Kalimat yang ketiga qul li azwajika. Qul li azwajika mengandung hukum idgham mutamatsilan karena huruf lam sukun bertemu huruf lam berharakat tasdid, dan cara membacanya adalah huruf pertama diidghamkan ke huruf kedua. Kalimat yang ketiga seterusnya adalah wajika. Wajika ini termasuk dalam mat tabi'i karena huruf wawu berharakat fathah bertemu alif dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, waqaf, dan tasydid. Cara membacanya panjang 2 harokat. Kalimat seterusnya wa banatika. Nah termasuk mat tabi'i juga karena huruf wawu berharakat fathah bertemu alif dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, waqaf, dan tasydid. Cara membacanya panjang 2 harokat. Sampai sini jika belum jelas silahkan diulangi lagi, dibaca lagi, di replay lagi, sehingga kita bisa benar-benar memahami. Dan setelah memahami, marilah kita melanjutkan penjelasan dari hukum tajwid Quran surat Al-Ahzab ayat 59. Kalimat yang seterusnya adalah wanisai. Wanisai mengandung hukum tajwid mat wajib mutasil. Alasannya karena huruf mat bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Sa'i dibaca panjang 4 atau 5 harokat. Kalimat selanjutnya adalah al-mu'minina. Al-mu'minina yang pertama adalah mengandung huruf alif lam qamariyah karena huruf alif lam bertemu dengan huruf mim, dibaca jelas. Al-mu, alnya jelas, mimnya juga jelas. Kalimat al-mu'minin yang kedua mengandung hukum bacaan mat tabi'i. Al-mu'mini ni mat tabi'i karena huruf nun berharakat kasrah bertemu ya sukun dan setelahnya tidak bertemu hamzah,
sukun, waqaf, dan tasdid. Cara membacanya panjang 2 harokat. Kalimat selanjutnya adalah yudnina. Yudnina mengandung bacaan qalqalah sukro karena huruf qalqalah dal berharokat sukun dan posisinya di tengah kalimat. Cara membacanya dipantulkan secara ringan. Yudnina, bukan yud, tapi yudnina. Kalimat selanjutnya yudnina juga ni matopi karena huruf nun berharokat kasroh bertemu ya sukun dan setelahnya tidak bertemu hamzah sukun, waqaf, dan tasdid. Cara membacanya panjang 2 harokat. Kalimat seterusnya alaihinna. Alaihinna mengandung bacaan maklim lai, alai karena huruf lam setelahnya ada ya sukun atau ya sukun didahului dengan huruf lam berharokat fathah, dibaca panjang 2 harokat. Alai, paham ya sampai sini? Jika dirasa kurang paham, boleh di-reply lagi, boleh diulangi dari awal, boleh di-screenshot agar kita benar-benar paham sebelum melanjutkan pada beberapa hukum tajwid di kalimat-kalimat setelahnya. Dan jika dirasa sudah paham, marilah kita lanjutkan pada beberapa hukum tajwid setelahnya. Kalimat alaihinna juga mengandung bacaan gunnah sebab ada nun bertanda tasjid dan cara membacanya dengan mendengung serta ditahan 3 harokat. Kalimat setelahnya min jalabibihinna. Yang pertama mengandung bacaan ikhfa karena huruf nun sukun bertemu huruf jim. Ada nun sukun bertemu huruf jim. Cara membacanya samar dengan dengung dan ditahan selama 3 harokat. Hukum bacaan yang terkandung dalam min jalabibihinna yang kedua adalah matobi'i. Min jala la karena lam berharokat fathah bertemu alif dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, waqaf, dan tasdid. Cara membacanya panjang 2 harokat. Kandungan min jalabibihinna yang seterusnya adalah masih matobi'i karena ba berharokat kasroh bertemu ya sukun, yaitu min jalabi dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, waqaf, dan tasdid. Cara membacanya 2 harokat. Masih dalam min jalabibihinna juga terkandung gunnah sebab nun bertanda tasdid dan cara membacanya dengan mendengung serta ditahan 3 harokat. Min jalabibihinna, kemudian dilanjutkan dengan kalimat zalika. Zalika ini termasuk matobi'i karena huruf dal berharokat fathah bertemu alif dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, waqaf, dan tasdid dan cara membacanya panjang 2 harokat. Sudah jelas kiranya, dan jika masih kurang jelas, kurang memahami, boleh di-reply lagi sebelum dilanjutkan ke beberapa hukum tajwid setelahnya. Dan jika sudah paham, marilah kita lanjutkan di beberapa hukum tajwid dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 59 setelahnya. Kalimat setelahnya selanjutnya ada adna. Adna yang pertama mengandung qalqalah sukro. Tadi sudah dibahas juga tentang qalqalah sukro. Disebut qalqalah sukro karena huruf qalqalah dal berharokat sukun dan posisinya di tengah kalimat. Cara membacanya dipantulkan dengan adna, bukan adna, tapi ringan adna.
Dan aduna yang kedua mengandung hukum bacaan mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil ini itu ada alasannya karena huruf mad bertemu hamzah di lain kata dibaca panjang 2, 4 atau 5 harokat. Ada kalimat seterusnya ayu rofna mengandung bacaan idgham bihunah. Bisa dilihat karena ada huruf nun sukun bertemu dengan huruf ya bertasjid, di mana itu harus dibaca masuk dengan dengung dan ditahan sampai 3 harokat. Ayu. Kalimat seterusnya adalah fala itu mengandung hukum mad asli atau mad tabi'i. Perlu digarisbawahi jika ada kalimat mad tabi'i atau mad asli itu maksudnya sama, cuma beda penyebutan. Nah, fala itu termasuk mad tabi'i karena ada huruf lam berharokat fathah bertemu alif dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, waqaf dan tasdid. Kalimat selanjutnya adalah yu'zain mengandung bacaan matlin. Zain matlin karena huruf ya sukun didahului oleh huruf dal berharokat fathah. Dibaca 6 harokat karena posisinya jatuh sebelum huruf yang diwakafkan. Yu'zain agak panjang, sekitar 6 harokat. Kalimat setelahnya adalah wakana adalah mad tabi'i atau mad asli. Tadi sudah dijelaskan bahwa mad tabi'i atau mad asli itu maksudnya sama. Wakana termasuk mad tabi'i atau mad asli karena huruf kaf berharokat fathah bertemu dengan alif dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, waqaf atau tasdid. Kalimat selanjutnya adalah kalimat Allah. Allahu itu mengandung bacaan tafhim karena lafaz Allah didahului oleh huruf hijaiyah nun berharokat fathah. Cara membacanya tebal. Allahu. Kalimat selanjutnya adalah ghafuron mengandung bacaan mad tabi'i karena ada fa berharokat dhammah bertemu waw sukun dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, waqaf dan tasdid. Kalimat selanjutnya lagi ghafurur rahim itu mengandung bacaan idgham bila gunnah karena ada ra berharokat fathah tanwin bertemu huruf ra bertanda tasdid. Dibaca lebur tanpa dengung, bunyi tanwin hilang. Ghafurur rahim langsung lebur masuk. Hukum bacaan tajwid yang kedua dalam kalimat ghafurur rahim adalah mad tabi'i karena huruf ha berharokat kasroh, hi berharokat kasroh bertemu dengan ya sukun dan setelah itu tidak bertemu hamzah, sukun, waqaf dan tasdid. Dan bacaan tasdid dalam ghafurur rahim yang ketiga adalah mengandung bacaan mad iwad karena mim berharokat fathah tanwin dan di waqaf. Cara membacanya tanwin diumumkan dan panjangnya 2 harokat. Tulisannya ghafurur rahiman, dibaca ghafurur rahimah. Begitu. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa memperluas wawasan kita semua. Kita sama-sama belajar, dan jika masih ada kesalahan silahkan tulis di kolom komentar. Jika ada kekurangan
tulis di kolom komentar, dan jika ada kritik saran yang bersifat membangun, bersifat positif, tulis di kolom komentar. Dan jika ini bermanfaat, silahkan subscribe, like, dan share ke teman-teman kamu agar kebaikan ini tidak hanya berhenti pada dirimu saja. Bergegaslah kawan, bersambut masa depan, tetap berpegang tangan dan saling berpelukan. Berikan senyuman untuk sebab perpisahan. Kenanglah sahabat, kita untuk selamanya. Bergegaslah kawan, bersambut masa depan, tetap berpegang tangan dan saling berpelukan. Berikan senyuman untuk sebab perpisahan. Kenanglah sahabat, kita untuk selamanya.